Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kali ini di pelajaran teknologi One. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang media transmisi jaringan. Jadi intinya pada materi ini saya akan menjelaskan gimana sih kegunaan kabel strike, kabel cross, terus pengabelannya kayak gimana, datanya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Langsung saja kita ke materinya. Next. Oke, pada slide ini mengawali dengan pengenalan jaringan. Merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditentukan. Jadi secara harfiah jaringan itu sebuah perangkat yang dihubungkan secara tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kebutuhan untuk terhubung ke jaringan dan memanfaatkan layanan yang ada. Yang pertama adalah koneksi secara fisik, physical connection. Secara langsung, peralatan harus terhubung dengan jaringan tersebut. Yang kedua adalah koneksi secara logis, atau secara bahasa Inggrisnya adalah logical connection. Harus ada aturan yang sama supaya semua peralatan bisa saling berhubungan. Slide selanjutnya, koneksi secara fisik. Semua peralatan yang berpartisipasi harus terhubung secara langsung. Peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi secara fisik, yang pertama adalah PC, yang kedua NIC atau bahasanya adalah Network Interface Card. Yang ketiga adalah network media. Yang keempat repeater, hub, bridge, switch ataupun router. Di sebelah kanan itu adalah contoh dari local area network yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi yang sebelah kanan adalah gambaran koneksi secara fisiknya. Lanjut, koneksi secara logis. Yang pertama merupakan sebuah aturan bersama bagaimana informasi dikirim melalui media. Dua, biasa disebut dengan protokol. Yang ketiga, jaringan pada dasarnya gabungan dari berbagai macam protokol yang muaranya adalah bagaimana informasi yang dikirim oleh pengirim bisa diterima oleh penerima dengan benar. Jadi untuk poin yang nomor 3, makanya ada dasar-dasar tertentu, aturan-aturan tertentu, maupun pemberian IP address, pemberian gateway ataupun apa, itu harus sama dengan protokol dan aturan agar koneksi bisa dapat diterima dan dikirim. Yang ketiga yang termasuk dalam protokol. Yang pertama bagaimana format data yang dikirim. Yang kedua bagaimana cara data dikirim. Yang ketiga bagaimana jika terjadi kesalahan selama pengiriman dan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya adalah komponen jaringan. Yang pertama PC, yang kedua NIC, yang ketiga network media, yang keempat adalah peralatan jaringan. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan peralatan jaringan itu apa aja, dan sudah saya kasih tugas kalian untuk membuat sebuah peralatan jaringan dengan topologi kecil yang kalian kerjakan pada saat tugas kemarin. Oke, untuk slide selanjutnya ini adalah personal komputer. Mungkin kalian sudah paham tentang personal komputer, sudah pernah dibahas di kelas 10 awal-awal masuk sekolah mungkin. Oke, ini gambaran network interface card. Jadi network interface card ini biasanya portnya itu slot portnya itu RJ45, terus RJ45 kan kabel yang terhubung oleh UTP. Untuk network interface cardnya saya pernah pakai yang PCIe, pernah USB sama PCI Express.
Kalau PCI Express, kalau ini PCIe yang lama, model yang lama. Kalau PCI Express itu portnya lebih kecil ataupun papan NIC-nya lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah network media. Jadi network media ini adalah sebagai penjembatan kalian untuk terhubung dengan internet. Bisa juga melalui kabel. Kabel itu berupa tembaga, koaksial, twisted pair, ataupun yang kita kenal sebagai UTP. Yang kedua, fiber optik. Mungkin pada kesempatan selanjutnya mungkin saya akan membahas fiber optik secara singkat ya, karena kita kurikulumnya mengikuti kurikulum dari Mikrotik. Ya, selanjutnya adalah wireless. Wireless ini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, NIC, network interface card. Jadi network interface card itu ada yang pakai LAN, ada yang pakai Wi-Fi, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah peralatan jaringan. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa peralatan jaringan ini itu bisa repeater, hub, bridge, switch, router, ataupun yang belum saya tambahkan yaitu modem. Selanjutnya adalah ini adalah gambaran secara fisik ya. Jadi itu ada gambaran local area network dari NIC. Ini adalah NIC dan ada kabel UTP dengan RJ45 dikoneksikan ke hub. Selanjutnya ini adalah jenis atau tipe koneksi secara fisik. Jadi ada topologi bus, star, ring, extended star, hierarchical mesh. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari di semester genap kelas 10 mungkin. Kalau belum pernah dibahas ataupun apa, bisa kalian kasih tahu saya dan kasih masukan tentang materi saya selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah jenis tipe koneksi. Untuk koneksi yang paling banyak dipakai adalah koneksi star yang paling luas. Koneksi star paling banyak memakai media UTP. Koneksi star ini bagus, jadi ya ini enggak langsung ke hub-hubnya, tapi kelemahan topologi star adalah terlalu banyak memakan kabel UTP. Oke, selanjutnya. Oke, ini pada slide ini saya akan menjelaskan apa sih setiap warna yang ada di kabelan itu bagaimana. Oke. Jadi kabel UTP mempunyai 8 pin atau 4 pasang. Untuk pin 1, pin 2 itu biasanya gabung di twisted satu sama lain dengan warna hijau putih sama warna hijau. Jadi pin 1 itu warna hijau putih, yang pin kedua warna hijau. Itu kenapa saya tulis TX? Jadi TX ini singkatan dari transmitter. X itu berupa data. Plus ini adalah simbol tegangan bahwa ini adalah tegangan positif. Nah, pin kedua berwarna hijau atau TX min, transmitter bertegangan minus. Untuk pin ketiga dengan warna orange putih yang saya tandai sebagai RX plus, ataupun yang biasanya disingkat ataupun yang biasa dikenal receiver. Jadi TX itu transmitter, kalau RX itu receiver. TX itu pengirim, receiver itu penerima. Jadi setiap jaringan itu harus ada pengirim dan harus ada penerima. Untuk pin 4, pin 5 itu biasanya dipakai buat PoE.
Jadi kalian nggak mungkin lah kalian pasang sebuah router di ketinggian ya. Kalian nggak mungkin mengulur kabel adaptor setinggi itu untuk menyaplai tegangan dari router lah. Untuk pin 4 dan pin 5 dan pin 7 itu dipakai untuk tegangan pin 7 dan pin 4, pin 5, pin 7 dan pin 8 itu mengandung tegangan. Jadi tegangan nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Untuk pin 6 ini berwarna orange. Gabungan dari pin 3. Kalau pin 3 itu orange putih, kalau pin 6 itu warna orange. Jadi untuk orange putih itu RX plus, kalau warna orange biasa itu RX min. Selanjutnya jadi di sini saya akan menjelaskan gimana apa sih perbedaan strike dan cross. Mungkin kalian udah memahami pas kelas 10 ya, bahwa pernah crimping kabel atau apa, tapi kemungkinan kalian belum memahami tentang apa sih perbedaannya strike sama cross. Jadi TX plus jadi strike itu menggabungkan antara TX sama RX plus. Jadi TX sama RX ini ditemukan tapi di apa dengan satu gerak lurus. Jadi ini transmitter sebagai pengirim, terus ini receiver, dan seterusnya bisa kalian baca. Untuk yang paling utama adalah cross ya. Jadi kalian TX ini harus dihubungkan sama RX plus. Kenapa RX plusnya di sini? Nah, mungkin kalian bisa baca. Kenapa perbedaannya kayak gini. Jadi nanti saya akan jelaskan perbedaan cross sama strike pada slide selanjutnya. Ini adalah konfigurasi kabel UTP. Terus ini adalah sistem PUE. Jadi ini adalah sistem PUE yang tadi ada saya jelaskan. Pin warna biru putih sama coklat putih dan coklat itu adalah DC in ataupun kabel yang membawa tegangan ke kabel RJ45 untuk mensuplai daya hub ataupun router. Jadi untuk mempermudah juga dalam hal pemasangan ataupun instalasi dari sebuah perangkat jaringan. Selanjutnya ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Jadi saya jelaskan ya. Jadi strike stroke pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis. Misal untuk menghubungkan PC dengan hub, switch dan router, switch dan PC dan sebagainya. Jadi intinya strike ini menghubungkan antara peralatan yang berbeda. Maksudnya PC dengan hub, PC 1 dengan hub, PC 2 dengan hub, PC 3 dengan hub. Intinya berbeda. Terus selanjutnya adalah crossover. Pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis, misal untuk menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub dan sebagainya. Ini tapi strike juga bisa dipakai PC dengan PC. Dengan pengalaman saya,
menggunakan PC dengan PC ataupun perangkat sejenis itu bisa, tapi dalam artian gini, dampak yang diberikan kalau menggunakan kabel strike pada peralatannya sejenis itu menyebabkan kalian jaringan dengan artian ping kalian terlalu tinggi, latensi kalian terlalu tinggi, kecepatan internet juga beda sama kalau cross. Untuk pemasangan rollover ini kemungkinan sekarang jarang sih, banyak yang pakai rollover. Kalian bisa cari di internet rollover itu seperti mana. Lanjut. Jadi ini adalah strike through, PC to hub, PC to switch, router to hub, router to switch. Jadi intinya pengkabelan strike ini digunakan untuk menghubungkan RJ45 dari satu perangkat yang berbeda. Untuk crossover itu penggabungannya untuk berbeda untuk sama media peralatan internet yang sama. Maksudnya adalah PC dengan PC, hub dengan hub, switch dengan switch, hub ke switch. Nah, ini adalah aturan yang dipakai sebagai kabel rollover pada RJ45. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila bingung dengan penjelasan kali ini, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp saya ataupun tanya saya secara langsung. Oke, jangan bosan-bosan dengerin saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.